Senin pagi yang cerah dengan semilir udara sejuk khas pegunungan. Aku sangat bersemangat untuk melakukan pendakian hari ini. Di base camp, aku sudah memulai pemanasan, menyiapkan otot-otot kaki dan pinggang, memeriksa kembali perlengkapan yang akan dibawa, serta mampir di warung terdekat untuk menambah logistik makanan. Perjalanan dimulai dari Simpang Tugu Macan. Dengan naik motor sewaan, kami menuju pintu rimba yang berjarak sekitar 4 km lagi. Menyusuri jalan aspal kebun teh Kayu Aro yang infonya menjadi kebun teh terluas di Indonesia dan menjadi kebun teh tertinggi kedua di dunia. Rasanya sangat nyaman, bisa menikmati udara segar dengan panorama hijau yang indah. Setelah hamparan kebun teh, aku melewati Pondok R10, tempat registrasi pendakian resmi Gunung Kerinci via Kresik Tuo. Kebetulan sejak beberapa hari sebelumnya dokumen registrasiku sudah diurus sama porter yang akan menemaniku mendaki. Jadi sekarang bisa langsung menuju pintu rimba lebih awal. Punya tanggung jawab untuk bikin gerakan anti sampah misalnya. Terus drone kemarin sempet juga saya debat sama tamu yang saya bawa. Kalau drone kan di semua taman nasional memang harus izin. Iya izin. Cuman dia minta alasannya kenapa harus bayar semahal itu. Sebelum sampai di pintu rimba, kami melewati ladang warga dengan karakter jalanan berbatu tidak tertata. Gunung Kerinci nampak gagah menyambut kedatangan kami hari ini. Tepat jam 6:57 aku sudah sampai di pintu rimba. Pendakian Gunung Kerinci dimulai dari sini. Dari pos 2 ini menuju pos 3 atau Pondok Panorama ini treknya udah mulai nanjak dan waktu yang kita butuhkan itu kurang lebih 30-40 menitan. Dari pos 3 kita makan siang di sini. Dari pos 3 menuju shelter 1 kurang lebih 2-3 jam. 2-3 jam. Dari trek yang paling panjang itu dari shelter 1 ke shelter 2, Bang. Tapi paling berat menuju shelter 1 ya? Paling berat trek itu cuma di area di shelter 2 sampai shelter 3. Oh ya. Soalnya teruji. Setelah di briefing singkat oleh porterku terkait kondisi jalur dan pos-pos yang akan dilalui, kami berdua segera memulai perjalanan menuju pos 1. Ini agak basah apa kemarin hujan ya? Iya, Bang. Terus banget, Bang. Makanya saya pakai aplik, Bang. Jadi cerah ini baru hari ini? Kalau pagi kayak gini cerah. Oh, pagi cerah. Hujannya malam sore. Sore di jam 4 sampai malam. Kesan pertama yang kudapat, hutannya sangat rimbun dengan pohon-pohon besar menjulang. Jadi tidak akan terlalu panas kalaupun matahari sudah mulai terik. Jadi masalah saya urut apa ini dulu. Ya. Sampai di pos 1, kami istirahat sebentar untuk sekadar minum dan mengambil nafas. Hari ini baru kami yang pertama memulai pendakian, jadi masih nampak sepi. Mungkin nanti akan ramai sekitar jam 8-an, saat pos registrasi sudah dibuka.
Ini jadi salah satu keuntungan registrasi jauh-jauh hari, bisa langsung melakukan pendakian lebih pagi. Sampai di pos 2, kembali rehat beberapa menit, merasakan sebentar ketenangan di dalam hutan, melepas penat dari riuhnya rutinitas, serta menyingkir sejenak dari bisingnya tuntutan pekerjaan. Sejauh ini, karakter jalur dan vegetasinya cenderung masih sama. Jalanan tanah yang basah habis diguyur hujan, disertai suara-suara siamang yang beberapa kali menyapa dari atas pohon. Di pos 3 aku istirahat agak lama, mengganjal perut dengan cemilan sambil bermain-main sebentar sama teman baru, penghuni asli hutan kerinci, yaitu para tupai yang bentuknya khas dan berbeda dari yang sering kulihat di sekitar rumah. Tupai di sini cukup jinak dan bisa aku sentuh, tapi aku nggak tahu kalau kondisi lagi rame orang apakah masih sama. Perjalanan menuju shelter 1, porter yang menemaniku menjelaskan beberapa fauna dan flora yang ada di sini beserta manfaatnya. Salah satunya buah-buahan yang bisa dimakan. Membuatku penasaran untuk mencoba. Pohon biji sebalik sumpah. Untuk apa itu? Ini bang, mitos. Video. Oke. Ini namanya buah apa tadi? Pegang bang, pegang. Nah, kita nemu buah di hutan. Landscape aja. Oke. Ini namanya buah apa? Itu lebih dikenal kalau di sini sih orang lokal sini bilangnya kromo bang, buah kromo. Di sini makanan apa biasanya? Black gibbon, siamang bang. Siamang. Rasanya enak, abang bakal kecanduan. Hisapan pertama. Kayak apa bang? Kayak ini, kayak sejenis kelengkeng. Iya, suaranya kayak kelengkeng, kayak rambutan. Enak nggak bang? Rasanya agak manis ya. Enak ini, manis. Terus agak ada kecutnya sedikit. Seger ya bang? Oke, cukup. Buat teman-teman kalau di hutan nemuin buah ini, jangan diliatin atau dibuang karena bisa dikonsumsi. Oke. Oke. Terima kasih. Sampai di shelter 1, aku memulai sarapan nasi bungkus yang kubawa dari base camp. Beberapa kelompok pendaki yang semalam ngecamp di sini mulai berkemas untuk melanjutkan perjalanan menuju shelter 3. Kalau aku sesuai rencana akan langsung ngecamp di shelter 3 tanpa menginap dulu di shelter 1.
Dari shelter 1 ke shelter 2 menjadi perjalanan paling panjang antar pos. Banyak melewati jalur sempit dan licin berlumut, yang orang-orang menyebutnya seperti lorong tikus. Aku mulai fokus sama diri sendiri, sibuk mengatur langkah dan menstabilkan nafas yang mulai ngos-ngosan. Di shelter 2, kami istirahat sebentar, merilekskan otot-otot kaki dan kembali membasahi tenggorokan dengan minuman. Menuju shelter 3, medan pendakian semakin terjal dan vegetasi mulai terbuka. Fisik dan mental benar-benar diuji. Kalau motivasi untuk mendaki kali ini tidak terlalu besar, mungkin aku akan lebih memilih menyerah daripada meneruskan. Tapi rintangan-rintangan dalam pendakian justru membuatku semakin penasaran sejauh mana aku akan bertahan dan terus berjuang mencapai tujuan. Di shelter 3, vegetasi semakin terbuka. Kalau cerah bisa melihat puncak Kerinci dan Danau Gunung Tujuh di sebelah timur. Ayolah. Kotor, ngobraki. Tadi perjalanan dari Pintu Rimba jam 7, kita sekarang di shelter 3 sudah jam 15, 8 jam perjalanan yang luar biasa. Ini kita akan nyetem di shelter 3. Hari ini sekarang kabut lagi pada naik. Menikmati suasana sore dengan melihat matahari yang mulai tenggelam. Suhu udara juga semakin dingin. Waktunya memakai pakaian hangat dan menyiapkan makan malam. Setelah makan malam, aku segera tidur, mengumpulkan energi untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Jam 3 pagi, aku mulai persiapan untuk summit attack. Memastikan perlengkapan dan makanan yang akan dibawa sudah sesuai kebutuhan. Setengah jam kemudian baru memulai perjalanan dari shelter 3 menuju puncak. Medan pendakian didominasi bebatuan yang curam dan labil, menuntut fisik prima, fokus tinggi, dan langkah kaki yang presisi. Sampai di Tugu Yuda, badai dan angin kencang mulai menyerang meski hanya sebentar. Beberapa kali aku sembunyi di balik batu-batu besar untuk melindungi tubuh dari terpaan angin yang dinginnya menusuk kulit. Jam 5:44, Arunika sudah mulai hadir dengan semburat jingga yang memukau. Rasa lelah, penat, dan dingin seolah lenyap seketika, memberi sedikit kehangatan di atas lautan awan yang memanjakan mata. Para pendaki semakin bersemangat karena sebentar lagi mencapai puncak. Rintangan yang baru saja mereka hadapi selama perjalanan akan terbayar oleh keindahan lukisan alam dari atap Sumatera.
2025 jam 6.00 atap Sumatera luar biasa. Udah. Di puncak Kerinci bukan hanya pemandangan indah yang didapat, tapi juga kesadaran akan kecilnya manusia di hadapan Sang Pencipta, serta semangat pantang menyerah dalam berjuang mencapai suatu tujuan. Tak ada kata yang pantas kuucap selain bersyukur. Tuhan masih memberiku kekuatan dan kesempatan untuk mengunjungi salah satu ciptaannya. Bagiku ini bukan hanya perjalanan naik gunung lalu turun lagi, tapi perjalanan spiritual yang luar biasa. Aku semakin mengenal batas diri dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Banyak pelajaran baru yang belum tentu kutemukan di tempat lain, tentang arti sebuah perjalanan, proses, dan kembali ke rumah dengan jiwa yang lebih lapang.